Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ahmad Zakaria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan dari salah satu universitas yaitu Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Apa sih perkembangan teori manajemen? Di sini saya pribadi akan menjelaskan perkembangan teori manajemen. Perkembangan awal pemikiran manajemen. Yang pertama adalah konsep. Konsep manajemen telah mulai dikembangkan oleh beberapa kerajaan kuno seperti bangsa Sumeria, Mesir, Babilonia, Yunani, dan bangsa Romawi. Dan ada juga bangsa Indonesia. Pemerintah Romawi telah menggunakan struktur organisasi yang rapi untuk memperlancar komunikasi dan pengendalian. Tokoh yang menjadi pioner dalam pengembangan ilmu manajemen yaitu yang pertama Sun Tzu, ahli perang Cina kuno, dan Plato, filsuf Yunani kuno. Sun Tzu terkenal sebagai strategi perang yang legendaris, sedangkan Plato terkenal dengan mendeskripsikan spesialisasi pekerjaan. Aliran manajemen dalam ilmiah. Frederick W. Taylor pernah bekerja pada perusahaan baja di Philadelphia sebagai supervisor, menerapkan sistem imbal jasa yang tidak bersifat sama rata, yaitu berdasarkan produktivitas atau different rate system. Dampaknya yang terjadi adalah peningkatan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu Henry L. James mengembangkan teknik yang dikenal sebagai Bagan-Jens atau Gantt-Chart. Gantt-Chart adalah hubungan antara aktivitas dan waktu pengerjaan. Dan dapat melihat aktivitas mana yang harus mulai dulu dan aktivitas mana yang menyusulnya seperti tabel di bawah ini. Jadi, tabel Gantt-Chart ini bisa menggambarkan kalau aktivitas itu mana yang harus kita dahulukan, mana yang paling terpenting dari aktivitas-aktivitas tersebut yang kita punya itu. Jadi, setelah kita menyusun aktivitas tersebut, kita bisa melakukan aktivitas tersebut dengan secara rinci dan tidak ada ketergangguan dari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya. Oke, kita next. Yang terakhir, menurut The Gilberts, pasangan suami istri Frank Gilbert yaitu tahun 1868 sampai 1924 dan istrinya yang bernama Lillian Gilbert mempelajari tentang kelelahan atau fatigue dan gerakan atau motion. Namun ada dampaknya, yaitu keterkaitan erat antara kelelahan kerja dan gerakan. Jadi kita bakal menguras banyak tenaga dari kesimpulan The Gilberts. Oke, selanjutnya teori organisasi klasik Henry Fayol. Teorinya dibagi menjadi 14 teori. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work, yaitu karyawan memiliki spesialisasi dalam bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda pula satu sama lain. Jadi, kita bekerja sesuai bidang atau sesuai skill yang kita punya. Selanjutnya yaitu otoritas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi manajemen, memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan seperti bos atau atasan-atasan lainnya. Disiplin, salah satu prinsip manajemen ini sangat penting dan dilihat sebagai hal yang membuat organisasi berjalan lancar, seperti salah satu contohnya yaitu disiplin waktu, disiplin keterampilan kita, disiplin juga dengan pakaian kita, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kesatuan komando atau unity of commands, yaitu setiap karyawan harus menerima perintah dari satu manajer sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada manajer tersebut. Jadi di suatu perusahaan itu harus ada
satu komando untuk memerintahkan karyawan tersebut. Nah, seterusnya ada yaitu kesatuan arah atau unity of direction. Semua karyawan memberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. Jadi, semua karyawan itu mempunyai tujuan yang sama. Namun, dengan tujuan yang sama tersebut, setiap karyawan berbeda-beda kegiatannya. Dan namun lagi, kegiatan tersebut akan diberikan ke yang berwenang seperti manajer. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu. Fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi dan bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkat dari seluruh organisasi termasuk para manajer. Jadi, meskipun kita mempunyai aktivitas individu, namun yang diprioritaskan semuanya itu adalah bukan kepentingan individu, namun kepentingan organisasi untuk menuju suatu tujuan yang ingin dituju. Setelah itu, yang nomor 7 adalah penggajian atau remuneration. Penggajian harus cukup untuk membuat karyawan termotivasi dan produktif. Ada dua jenis penggajian yaitu non-moneter, yang salah satu contohnya kita bisa menggaji karyawan tersebut dengan suatu pujian atau tanggung jawab lebih, atau kita mengasih uang tips atau uang tambahan di dalam gajian tersebut. Dan selanjutnya ada moneter. Kita bisa memberikan kompensasi lebih atau bonus atau lagi kompensasi finansial lainnya. Jadi kita harus memberikan apresiasi pada karyawan-karyawan kita buat dia bisa termotivasi untuk terus bekerja di tempat perusahaan yang telah ditetapkan oleh karyawan tersebut. Dan kita next yaitu yang nomor 8, pemusatan. Pemusatan yaitu sentralisasi, yang berarti meletakkan konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan di manajemen puncak atau dewan eksekutif. Berbagai wewenang untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat yang lebih rendah atau manajemen menengah dan manajemen ke bawah tersebut sebagai desentralisasi. Yang kesembilan yaitu hierarki. Prinsip manajemen menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di bidang otoritas atau dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkat dan divisi. Yang nomor 10 yaitu ketertiban. Selain tatanan sosial atau tanggung jawab manajer, lingkungan kerja harus aman, bersih, dan rapi. Jadi di suatu perusahaan itu ada yang namanya peraturan perusahaan. Jadi setiap karyawan itu mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi, seperti salah satu contohnya yang saya tulis tadi yaitu aman, bersih, dan sangat rapi. Selanjutnya yaitu keadilan dan kejujuran. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Karyawan harus berada di tempat yang tepat di organisasi untuk melakukan hal yang benar. Jadi kita kalau ada organisasi tersebut, itu kita tidak boleh memilah-milah satu sama lain. Semua karyawan harus sama rata. Yang 12, stabilitas kondisi karyawan. Manajemen berusaha untuk meminimalkan perputaran karyawan dan memiliki sifat yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi setiap karyawan itu mempunyai fashionnya diri sendiri dan mempunyai tempat yang sangat tepat untuk ditempatkan. Selanjutnya ada inisiatif. Henry Fayol berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini karyawan terus diizinkan untuk mengungkapkan ide-ide baru. Inisiatif karyawan adalah sumber kekuatan untuk organisasi. Hal ini juga mendorong karyawan untuk terlibat dalam kemajuan organisasi. Jadi semua karyawan itu bebas untuk mengeluarkan ide-ide untuk kemajuan organisasi tersebut. Selanjutnya yang nomor 14, semangat kesatuan. Prinsip manajemen esprit de corps adalah perjuangan untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Jadi kita tidak membeda-bedakan
yang karyawan ini dengan karyawan ini. Jadi kita membentuk satu persatuan di dalam organisasi, suatu karyawan di dalam organisasi dengan tujuan yang sama. Dari sini kita langsung skip aja ke pembahasan selanjutnya. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi. Apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah prosedur formal yang terstruktur dan diberlakukan sebagai pedoman kerja suatu organisasi. Dan salah satu tokoh lainnya yaitu Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Lanjut, yaitu aliran tingkah laku dari Hugo Munsterberg, yaitu bapak psikologi industri. Organisasi tidak hanya dilihat dalam pendekatan mekanis. Tingkah laku merupakan hal penting yang pengelolaan organisasi. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan. Yang pertama, menemukan orang terbaik untuk suatu pekerjaan. Jadi, di dalam pekerjaan itu ada salah satu orang yang sangat mengunggulkan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri itu bagaimana? Setiap organisasi memiliki orang-orang yang sangat penting di setiap organisasi tersebut. Biasanya orang terbaik tersebut untuk melakukan suatu penyelesaian pekerjaan kita. Yang nomor 2, menciptakan pekerjaan terbaik atau kondisi psikologis yang ideal untuk mencapai produktivitas maksimum. Yang ketiga, menggunakan pengaruh yang mungkin possible effects untuk mendorong karyawan. Alton Mayo mengeluarkan pendapat yaitu melakukan riset pengaruh pencahayaan pabrik terhadap produktivitas karyawan. Mengenal Douglas McGregor, terkenal dengan teori X dan teori Y yang membahas perilaku dan motivasi karyawan. Apa sih teori X dan Y itu? Nah, teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatifnya saja dari seseorang individu. Sedangkan teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Di sini kita langsung next. Oke, sekarang pendekatan sistem. Pendekatan sistem terhadap manajemen memandang organisasi sebagai sistem yang terpadu dan terarah yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Pendekatan sistem terbagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu organisasi memiliki interaksi dengan lingkungan, sedangkan sistem tertutup jarang ditemukan. Contoh, biara atau tempat para biksu mengasingkan diri dalam rangka pencapaian nilai-nilai spiritual. Oke, kita next lagi dari sini. Oke, pendekatan kontingensi. Suatu sistem mengendalikan bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan apapun dalam kondisi lingkungan di mana saja. Contohnya, bila hubungan manusiawi di kalangan pekerja sudah baik, tetapi produktivitasnya masih rendah, maka pendekatan teori manajemen klasik mungkin lebih tepat diterapkan. Bila hubungan manusia di kalangan pekerja rendah dan produktivitas tinggi, maka pendekatan hubungan manusia mungkin lebih tepat diterapkan. Pendekatan kontingensi yaitu keyakinan dasar pendekatan kontingensi atau perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu, belum tentu efektif dalam suatu lainnya, itu masih belum tentu. Pendekatan dinamik engagement. Organisasi berhadap dengan lingkungan yang berubah cepat atau pendekatan manajemen harus dinamis. Stoner, J.A.R.E. Freeman, dan juga Dr. Gilbert Jr. Ada 6 tema teori manajemen dalam pendekatan dinamis. Yang pertama yaitu budaya dan multibudaya. Keunikan budaya lokal ataupun budaya komunitas yang diminta untuk dilestarikan mengakibatkan tuntunan para manajer sekarang menjadi semakin jauh lebih berat
dan juga kompleks atau komplit. Selanjutnya ada kualitas. TQM atau Total Quality Management sudah menjadi suatu hal yang wajib dipahami oleh manajer. Yang ketiga, inventing dan reinventing organisasi. Michael Hammer dan juga James Campy telah memaparkan sebuah konsep reengineering the corporation atau rekayasa ulang perusahaan. Reengineering dianggap penting agar organisasi bisa lebih responsif dan bisa sesuai dengan tuntunan yang dihadapi oleh organisasi yang saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat adalah globalisasi dan manajemen. Persaingan dalam perdagangan dalam skala internasional akan menjadi sangat ketat dibandingkan dengan sebelumnya. Kelima, lingkungan organisasi yang baru. Pimpinan sangat disarankan tidak hanya peduli kepada masalah yang dihadapinya saja, tetapi juga terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh manajer lainnya, baik itu berada di luar ataupun di dalam perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dalam studinya terhadap berbagai macam perusahaan yang mempunyai kinerja yang tinggi, Thomas Peters dan Robert Waterman, terlihat adanya sebuah kecenderungan yang sama di mana setiap perusahaan top performers tersebut memiliki sebuah perhatian terhadap masalah etika dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya Ahmad Zakaria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.